Akhirnya mereka sepakat untuk menikahkan Henry dan Nina secara gaib. Berkonsultasilah mereka ke Ustadz. Memang apakah bisa orang yang sudah meninggal boleh dinikahkan? Kali ini gue akan menceritakan tentang sepasang kekasih yang meninggal akibat kecelakaan dan mereka berniat 2 minggu lagi akan melangsungkan pernikahan. Kejadiannya waktu itu tahun 2005. Waktu itu ada sepasang kekasih, Henry dan Nina. Mereka berniat 2 minggu lagi akan melangsungkan pernikahan. Dan tetapi sebelum mereka menikah, mereka berniat untuk jalan-jalan ke daerah puncak. Sore itu, Henry datang ke rumah Nina untuk meminta izin mengajak Nina jalan-jalan. Memang Henry tidak memberitahukan kepada orang tua Nina bahwa memang mereka berniat jalan-jalan ke arah puncak. Tanpa menaruh rasa curiga, orang tua Nina pun mengiyakan dan memperbolehkan untuk Nina keluar dengan Henry. Dalam hati ibunya sebenarnya tidak boleh, karena konon kata orang yang sebentar lagi mau menikah, apalagi dalam waktu hitungan hari, tubuh mereka wangi, dan itu disukai oleh makhluk halus. Waktu itu Henry berangkat dari rumah Nina jam 7 malam. Berangkatlah mereka ke arah puncak. Naasnya, belum mereka sampai puncak, mereka terjadi kecelakaan. Motor yang dikendarai Henry dan Nina menabrak truk pasir. Alhasil mereka meninggal di tempat berdua. Warga setempat membawa jasad mereka berdua ke rumah sakit terdekat. Akhirnya pihak rumah sakit itu pun menghubungi keluarga mereka berdua. Memang memberitahukan telah terjadi kecelakaan atas nama Henry dan Nina. Jasad mereka ada di ruang jenazah. Dalam dari itu, keluarga mereka pun tiba di rumah sakit itu. Melihat kedua anaknya sudah terbaring tidak bernyawa. Akhirnya pihak keluarga mereka pun membawa jasad Henry dan Nina untuk di kediamannya masing-masing untuk dikebumikan. Setelah dikebumikan, 2 hari berselang, ayah dari Henry sering bermimpi didatangi oleh Henry. Henry meminta untuk tetap dilangsungkan pernikahan. Ayah Henry pun berpikir bahwa memang itu hanya mimpi, tetapi sering, hampir setiap malam dia tidur, itu selalu didatangi oleh Henry. Ayah Henry pun menceritakan apa yang di dalam mimpinya kepada ibunya. Ibunya pun sama. Beberapa hari ini pun sering didatangi Henry di dalam mimpi bahwa memang ingin melangsungkan pernikahan. Gak lama dari itu, akhirnya mereka berdua berniat datang ke rumah orang tua Nina, meminta izin dan memberitahukan bahwa memang beberapa hari ini mereka pun dimimpikan oleh Henry yang meminta untuk dinikahkan oleh Nina. Mendengar hal itu, orang tua Nina pun kaget. Karena memang apa yang dirasakan orang tua Henry sama juga yang dirasakan orang tua Nina. Semenjak meninggalnya Nina, hampir setiap malam, Nina datang ke mimpi kedua orang tuanya. Bahwa memang menangis, ingin tetap dilangsungkan pernikahan dengan Henry. Akhirnya mereka sepakat untuk menikahkan Henry dan Nina secara gaib. Berkonsultasilah mereka ke Ustadz. Memang apakah bisa orang yang sudah meninggal boleh dinikahkan? Ustadz pun memberitahukan bahwa memang
itu tidak boleh dilakukan dan juga tidak ada dalam agama. Walaupun boleh, itu pun tidak sah. Dengar hal itu, kedua orang tua Henry dan Nina jadi bingung karena memang mereka merasa terganggu setiap malam didatangi roh anaknya meminta untuk dilakukan pernikahan. Berkonsultasilah orang tua Henry ke temannya, menanyakan apakah ada orang pintar yang bisa menikahkan secara gaib. Orang tua Henry pun memberitahukan bahwa memang ada. Dibawalah ke tempat orang pintar itu untuk dinikahkan Henry dan Nina secara gaib. Berlangsunglah pernikahan secara gaib di rumah Henry. Memang saat itu infonya, orang pintar itu memanggil kedua arwah Nina dan Henry masuk ke dalam tubuh orang tuanya. Ya mungkin walau alam ya, mungkin jin yang masuk ke dalam sana, karena memang menurut agama tidak ada seperti itu. Setelah dilangsungkan pernikahan, setiap malamnya pun kedua orang tua Henry dan Nina sudah tidak lagi dihantui oleh arwah anaknya bahwa memang meminta untuk dinikahkan. Sejak saat itu, mereka sudah mengikhlaskan pergian Henry dan Nina. Itulah ceritanya.